Oke, jadi sekarang ini saya melakukan perjalanan menuju ke kota Singkawang, tapi karena kebetulan di sepanjang jalan Pantura yang ada di Kabupaten Bengkayang, banyak sekali warga Tionghoa yang bermukim di sepanjang pinggir pantai. Jadi di depan sana itu ada jalur utama, itu bisa dikatakan sebagai jalur Pantura. Jadi bukan di Jawa aja yang kita tahu ada jalur Pantura, tapi di Kalimantan Barat juga ada jalur Pantura. Dari kota Sungai Pinyu sampai ke Sambasana, kita akan melewati jalanan yang berada di tepian pantai atau berada di tepian lautan gitu. Nah, ini seperti yang di sebelah kiri kita ini ada warga Tionghoa, kebetulan suknya lagi mengerjakan jala, ada yang rusak gitu, pas berada di pinggir pantai atau pinggir lautan. Jadi karena hari ini atau bulan ini sudah mendekati pergantian tahun baru, lautan yang ada di sekitaran Kalimantan Barat ini lagi tinggi, bergejolak tinggi. Kita bisa lihat tuh di depan kita. Ini beruntung karena sebelah depan kita ini ada semacam batu yang ditata gitu, batu beton yang memang sengaja dibuatkan penghalang untuk air laut yang datang dari seberang sana supaya tidak terjadi abrasi. Nah, ini di belakang apa namanya batu-batu beton ini juga udah ditanam mangrove. Ini baru ya nanamnya, Sok ya? Mangrove ini baru atau udah lama? Lama. Udah lama ya. Tapi ini ditanam ya? Ditanam, bukan tumbuh seorang, bukan? Nih, jadi di sepanjang jalan atau di sepanjang bibir pantai yang ada di Pantura, Kalimantan Barat ini sudah ditanami pohon mangrove. Jadi ngerjakannya sendiri. Ya. Hari-hari kayak gini terus ngerjakan apa namanya? Jala ya. Mungkin ini tadinya koyak kah, Sok? Aku ya kena ikan itu. Kena ikan. Terus ini lagi ditambal ya istilahnya ya. Koyak kak. Kena tangkul. Rumah Hasuk di mana? Oh, di sini. Kalau dibuat nyari ikan biasa dapat ikan apa, Sok? Dan macam-macam lah. Apa biasa tenggiri dapat? Ini bisa. Tongkol gitu ya? Enggak. Enggak. Oh, tenggiri banyak kan? Itu apa? Pengaruh. Ah. Oke, ini jadi saya berada di perkampungan warga Tionghoa yang ada di Sungai Jaga A. Salah, di depan kita ini jalan utama, bisa dikatakan juga jalan nasional yang menghubungkan dari kota Pontianak sampai ke Sambasana. Nah, di Sambasana nanti bisa tembus sampai ke perbatasan Aruk melalui jalur ini. Nah, ini kita sudah berada di depan rumah warga Tionghoa di sini. Ini ketemu sama C. Nelly ya? Suni. Hah? Suni. Juni. Ini lagi ngerjakan apa namanya? Bikin keripik pisang. Kalau di sini mungkin hasil apa namanya? Pisang juga nggak susah kali, C? Sekarang pisang udah banyak mati sih ya. Oh, udah banyak mati. Pengaruh apa ya? Oh, tanahnya kali. Tanahnya atau termasuk ini apa namanya? Banjir gitu? Enggak? Banjir juga. Oh, Mungkin karena rumputnya sering disemprot, pengaruh juga. Tapi kalau saya perhatikan kanan kiri banyak pohon kelapa. Memang penghasilannya warga sini dari kelapa kah? Iya, dari kelapa. Oh, dari kelapa. Mereka dibuat kopra atau langsung dijual bulat-bulatan? Langsung dijual bulat. Langsung Ini dijual. langsung dikupas dulu. Langsung Baru dijual. jual yang tempurung gitulah ya istilahnya ya. Sama bambu ya semuanya. Oh gitu. Oh, Bijian. bijian. Cuma udah dibuka.
Udah dibuka. Biasa per biji sampai berapa? Waduh, sekarang lagi turun. Lagi turun ya? Oh, Kemarin 1.900. 1.900. Pernah nyampe harga tertinggi sampai berapa itu? Pernah 3.000. 3.000 pernah itu? Wah, tapi sekarang lagi turun ya Lagi tomasinya. turun. Jadi kalau boleh tahu kalau ngobrolnya sama-sama warga Tionghoa, kita pakai bahasa apa? Kek atau Teochew? Oke, Kek. Kalau Cece punya nama? Suni. Itu marganya apa? Marga Jap. Cap. Oh gitu. Kalau saya perhatikan ini kan memang masuk wilayah Kabupaten Bengkayang ya. Dan sekitaran Bengkayang itu kalau warga Tionghoa kebanyakan pakai bahasanya bahasa Kek gitu ya, kayak Singkawang gitu ya. Iya, sama. Jadi sekedar informasi buat teman-teman, Singkawang itu sebetulnya dulunya sebagai ibu kota Kabupaten Sambas. Kemudian pecah menjadi 3. Singkawang sendiri itu disebut kota Singkawang, kemudian ada satu lagi namanya Kabupaten Bengkayang yang masuk sini juga ya, Ce ya. Kemudian satu lagi ada Kabupaten Sambas. Jadi dulunya Singkawang itu sebagai ibu kota Kabupaten Sambas. Jadi kalau ngobrol udah pasti kebanyakan warganya adalah pakai bahasa daerah, nama bahasanya itu Melayu Sambas gitu ya, Ce ya. Kalau Cece pandai juga ya pakai bahasa Sambas? Nggak pandai. Paling pakai bahasa Indonesia gitu. Asli sini ya, Ce? Saya sendiri, sampai udah lama di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta di mana? Tangerang. Oh, di Tangerang. Tapi kelahiran di sini dulunya. Di sini. Oh, terus Ini pulang main aja. oh, sekarang ini pulang main ceritanya. Oh, jadi saya ketemu sama orang Jakarta ini ceritanya ya. Oh, udah berapa lama di sini nih dari Jakarta? Saya udah sebulan lebih. Oh, udah sebulan lebih. Nanti sampai Imlek atau sampai Enggak. Cap Gome? Ini tanggal bentar lagi udah mau ke Jakarta. Oh, bentar lagi udah langsung Jakarta lagi. Atau suaminya di Jakarta atau keluarga? Keluarga di Jakarta. Oh, keluarga di Jakarta. Oh, rumah orang tua. Oh, nengok rumah orang tua. Tadi kalau saya sebut bahasanya bahasa Kek. Nah, terus kalau di Jakarta biasa pakai bahasa apa? Indonesia. Nggak pernah kepake kah bahasa Kek itu? Pakai. Cuman kalau sama sesama orang Kalimantan. Oh, sama-sama orang Kalimantan. Kalau kita ketemu Tionghoa yang ada di Jawa, misalkan di Semarang atau Lain, Jakartanya, pakai bahasa Indonesia. oh pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana mungkin pakai Betawi juga ya kali ya, yang Iya. di Jakartanya gitu. Soalnya Oh, mereka juga udah nggak ngerti bahasa ininya, bahasa daerah, bahasa Cinanya. Cinanya yang di daerah sini nggak ngerti bahasa apa ya, suku kah kalau Iya, nggak bahasa salah. sukunya dia Nggak mereka paham. udah nggak belajar. Oh, kalau yang di daerah Jawa sana. Tapi kalau sini bahasa ibu itu masih kental Masih gitu ya. kental, masih terpelihara. Terpelihara gitu ya. Karena merantau ke Jakarta akhirnya tinggalnya di Jakarta, tapi tetap istilahnya mudik kata orang ya, Iya, Ce ya. mudik. Terima kasih ya Iya. informasinya. Jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan. Suasana perkampungan nih kebetulan saya ketemu sama warga Jakarta yang asli warga sini, kemudian dia tinggal di Jakarta karena udah menetap di sana atau bekerja di sana gitu. Jadi ini seperti yang saya tadi katakan, di sekeliling rumah ini banyak sekali pepohonan kelapa yang bisa kita lihat nih. Jadi yang sebelah sana kita langsung ke lautan, yang di sisi sebelah kiri sini ya, ke perkebunan gitu. Nanti kita akan coba lihat di lautannya seperti apa. Jadi ada rumah yang menghadap ke lautan. Ce, makasih Ce. Nah.